Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama. Sebelum memulai ibadah, saya akan bacakan warta untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Firdaus Y. Neiman STH yang mengambil tema Allah bekerja dengan luar biasa. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Firdaus Neiman STH. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Peribadahan dan pembinaan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa sejak bulan September 2020, kebaktian minggu akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi, yaitu sesi 1 pada pukul 8 sampai 9 WIB dan sesi 2 pada pukul 11 sampai 12 WIB. Untuk hari Minggu 20 September 2020, kebaktian sesi 1 dihadiri oleh jemaat dari sektor 1 Nazaret dan sesi 2 dihadiri oleh jemaat dari sektor 3 Betel. Untuk jemaat dari sektor 2 Bethesda dapat memilih hadir di kedua sesi kebaktian tersebut. Peneguhan Panitia Hari Raya Gerejawi periode 2020-2021. Sehubungan dengan berakhirnya masa pelayanan PHRG periode 2019-2020, maka akan diteguhkan PHRG periode 2020-2021 dalam kebaktian Minggu sesi 2, tanggal 20 September 2020 pukul 11 WIB. Adapun personal PHRG periode 2020-2021 adalah Komisi Pemuda Remaja dan Komisi Pelayanan Anak. Mohon dukungan jemaat. Peneguhan Penatua Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat 2020-2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 dalam kebaktian sesi 2. Adapun kebaktian sesi 2 ini bersifat tertutup, dikarenakan kapasitas maksimal ruang kebaktian yang diizinkan oleh pemerintah atau tim gugus tugas penanganan COVID Kecamatan Lembang. Namun jemaat dapat mengikuti kebaktian peneguhan ini melalui siaran langsung kanal YouTube GKP Lembang. Kebaktian Minggu sesi 1 akan tetap dilaksanakan dengan sistem undangan atau pendaftaran, sehubungan dengan kapasitas maksimal ruang ibadah yang diizinkan, yaitu hanya 50 tempat duduk. Mohon perhatian jemaat. Keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Di antaranya Bapak Situngkir, Ibu Nur Siti Gultom, Ibu Sri Mulyati Aminta, Saudara Jeffrey Jonathan, dan jemaat lain yang tengah dirawat di rumah ataupun di fasilitas kesehatan. Iuran kedukaan jemaat. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai September 2020, iuran kedukaan jemaat dapat diserahkan kepada Komisi UKJ setiap hari Minggu. Adapun besaran iuran disesuaikan menjadi minimal 15.000 per kepala keluarga dan atau anggota SIDI yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan. Mohon perhatian jemaat. Kami mengucap puji syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai 13 September 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Akan dilaksanakan pemeriksaan perbendaharaan oleh PPJ pada hari ini, Minggu 13 September 2020, setelah kebaktian sesi 2 selesai. Mohon dukungan jemaat. Penerimaan syukur jemaat bulan Maret sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp101.081.500. Biaya pelayanan jemaat bulan Maret sampai dengan Agustus 2020 sebesar
Rp133.927.825. Sekian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita. Kita mengawalinya dengan mengambil saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki kebaktian minggu hari ini dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu pagi hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah yang Maha Kudus secara berbalasan. Terhadap engkau sajalah, aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dalam
kesalahan aku diperankan, dalam dosa aku dikandung ibu. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sesungguhnya aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nyanyian penyesalan jemaat, Kidung Jemaat 33. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku digodokkan di basuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarlah sabda Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya.
Aku diriku ciptaan baru. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang senantiasa menyertai kami, memelihara kami, menopang, menolong kami dalam menjalani kehidupan hari-hari kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu yang baik, kesempatan yang indah saat ini, untuk kembali kami sebentar akan disapa oleh kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami, kuasa Roh Kudus yang memampukan kami, agar setiap kami dapat dimampukan untuk mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, melakukan sabda Tuhan dengan setia. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Roh Kudus yang menolong, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran sabda Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah siap dan sedia untuk mendengar. Amin. Keluaran 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut,
Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan geus beak dengkak. Ini ungkapan Sunda, geus beak dengkak. Sudah habis-habisan segala cara, segala upaya, segala ikhtiar, semuanya sudah dilakukan. Sudah dikerjakan, tidak ada yang terlewat. Tetapi tidak ada hasil yang memuaskan, tidak ada hasil yang baik, bahkan bisa dikatakan nihil, tanpa hasil. Kata geus beak dengkak, saudara-saudara, bisa juga menggambarkan ketika seorang begitu penuh perhatian, lalu ia memberikan perhatian, teguran, kepedulian pada orang lain, tetapi orang lain itu tidak mau mendengar. Orang lain itu tidak mau menjadi berubah. Maka hal itu bisa dikatakan geus beak dengkak. Saudara-saudara, Musa geus beak dengkak. Musa sudah habis-habisan, ia melakukan berbagai cara. Ia melakukan berbagai upaya. Itu yang Musa lakukan ketika ia mengingatkan Fir'aun untuk berubah, untuk berbalik, untuk menjadi baik. Apakah Fir'aun mendengar? Tidak. Apakah Fir'aun memperhatikan? Tidak. Musa geus beak dengkak. Dia melakukan segalanya yang ia bisa lakukan sesuai perintah Allah.
Tapi rupa-rupanya tidak ada hasil. Justru Firaun semakin marah. Ia tidak mau diingatkan, ia tidak mau ditegur. Dan dalam catatan kita, dalam penghabisannya, Firaun ingin membinasakan seluruh bangsa Israel. Bacaan kita menggambarkan bagaimana Musa, karena ketaatannya kepada Allah, Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. 600.000 laki-laki dewasa, laki-laki kuat, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Sejumlah itulah yang dibawa Musa keluar dari Mesir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah mudah? Tentu saja tidak. Karena dalam perjalanan itu Musa dan bangsa Israel justru harus diperhadapkan. Di depan itu ada laut, di depan itu ada halangan, di depan itu ada semacam tembok yang akan menghentikan langkah mereka. Ini seolah-olah bangsa Israel saat itu sudah mentok, sudah bingung. Maju berarti tenggelam, mundur berarti mati. Karena sedang dikejar oleh Firaun dan tentaranya dengan segala perlengkapan perang, dengan segala senjata yang lengkap, dengan kuda-kuda yang besar, dengan kereta perang. 600 tentara berkuda mengejar bangsa Israel. Bayangkan saudara-saudara betapa situasi ketika itu begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan. Maju kena, mundur kena, kiri kanan gunung. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah, Jehovah Debata, rupa-rupanya tidak membiarkan kebingungan Musa dan bangsa Israel. Allah tidak tinggal diam. Dan Musa tahu itu. Allah bekerja dengan luar biasa, lalu Musa diberikan perintah. Angkat tanganmu yang memegang tongkat itu. Dan terbelahlah laut Teberau itu. Sehingga ada daratan yang kering, bisa dilalui, dilintasi oleh Musa dan bangsa Israel. Dan mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Dan ketika tentara Firaun, tentara Mesir mengejar mereka, maka Tuhan mengingatkan kembali kepada Musa, angkat tanganmu. Maka dari kiri dan kanan laut itu, kemudian membalikkan, menenggelamkan orang-orang Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita, bukankah seringkali ketika kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan, bahkan sekarang ada pandemi virus corona. Corona ini kan bikin kita merana. Corona ini menjadi sebuah bencana. Begitu menakutkan, orang semakin terbatas, dibatasi. Banyak orang kehilangan pekerjaan,
banyak orang harus mengalami sakit karena corona ini. Tetapi saudara-saudara, dalam hidup ini bukan hanya persoalan virus corona. Kita juga diperhadapkan dengan berbagai persoalan lain. Dan mungkin kita sudah berusaha, Pak Pendeta, selama ini. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan berbagai upaya, berbagai cara. Tapi kok seolah-olah tidak ada hasil. Geus beak dengkak ya Pak Pendeta. Tapi kok seolah-olah jalan keluar tidak ada. Nah, hari ini saudara-saudara kita diingatkan. Bersama Jehovah Debata, bersama Tuhan, maka apa yang tidak bisa menjadi bisa. Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita. Gusti batur numaturan. Allah Jehovah Debata, dia batur, dia teman, dia sahabat numaturan. Numaturan itu menemani. Allah itu sobat yang menemani, sobat yang menyertai. Sobat yang berjalan bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Karena itu ketika Allah yang menemani kita, maka kita bisa. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan punya kuasa. Tuhan semua punya. Tuhan semua bisa. Batur numaturan. Nah, persoalan saudara-saudara seringkali dalam hidup kita yang terjadi adalah kita ragu. Dan keraguan itu memperlihatkan iman yang juga ragu. Bayangkan ketika orang Israel mengatakan, Tuhan, aku tidak mau pergi, aku tidak mau meninggalkan Mesir. Lihat dong Tuhan, di depan kami itu lautan, kami akan tenggelam. Lebih baik kami tetap tinggal di Mesir, yang penting hidup. Bukankah sikap kita seringkali seperti itu? Tuhan, kami tidak mau berjalan maju. Kami tidak mau menghadapi persoalan kami. Lebih baik kami menyerah. Seringkali kita ragu. Seringkali kita terlalu fokus dengan masalah kita. Seringkali orang Kristen itu terlalu fokus dengan serigala. Kamu adalah kawanan domba di tengah-tengah serigala. Kita fokusnya pada serigala, kita lupa untuk melihat gembala. Gembala ada, Jehovah Debata ada. Dia maturan, menemani, menyertai. Yang kedua, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa Allah adalah sobat yang mengatur langkah kehidupan kita. Ia adalah sahabat yang memimpin kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar. Ia yang mengarahkan hidup kita, pandangan kita, sehingga hidup kita terarah, tidak salah arah. Musa mau diarahkan oleh Allah. Musa, bawalah bangsa ini keluar, menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Musa manut, Musa nurut, Musa ikut kata Tuhan. Dan Allah bekerja dengan luar biasa melalui ketaatan sosok seorang Musa. Bayangkan kalau Musa tidak mau taat. Bayangkan kalau Musa tidak mau ikut cara Tuhan. Apakah bisa selamat? Tidak. Bayangkan kalau Musa juga seperti bangsa Israel. Tuhan, ini laut.
Ada halangan di depan kami bisa mati. Bayangkan. Tapi Musa memperlihatkan iman yang mewujud menjadi sebuah ketaatan penuh. Saudara-saudara, kita seringkali mawak karep sorangan. Kumaha aing, Gusti kumaha aing, hirup-hirup aing, masalah-masalah aing. Gitu. Tapi perenungan kita memperlihatkan bagaimana Musa menyatakan dalam keimanannya, kumaha Gusti, bagaimana engkau saja Tuhan, aku nurut, aku mau manut, aku mau ikut. Dan itulah yang menjadi keberhasilan Musa dan bangsanya melewati Laut Teberau. Kuncinya sederhana, nurut dengan aturan Tuhan. Nah, kita kan seringkali apa? Jogal. Kalau orang sudah jogal susah Bapak Ibu, maka orang yang menasehati orang jogal pasti akan mengatakan, geus beak bengkak lah. Gitu, ngasih tahu dia mah jogal sebenarnya orangnya. Yang ketiga Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah, Jehovah Debata, adalah Allah yang kuat. Ngungkulan kapaur. Ngungkulan itu mengatasi, mengalahkan persoalan, pergumulan, tantangan seberat apapun, halangan sehebat apapun. Karena bersama kita ada Allah yang ngungkulan kapaur itu, maka seharusnya kita tidak kalah dengan persoalan. Maka seharusnya kita tidak mundur dengan berbagai pergumulan kehidupan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan setiap kita untuk lari dari masalah. Tetapi setiap kita diajar untuk berani menghadapinya. Walaupun seringkali cek orang Sunda mah urang teh jadi jelema nu eleh deet. Gitu. Eleh deet. Eleh deet itu menggambarkan orang yang ya mungkin ia pertama-tama ia berjuang, ia berusaha, tapi lambat laun ia berhenti, ia menyerah, ia kalah. Gitu. LDR, ujung-ujungnya mah ya angkat tangan gitu. Saudara-saudara, kita punya sahabat yang kuat. Sahabat yang bisa melakukan apapun, yaitu Jehovah Debata. Karena itu kita juga harus memiliki iman yang kuat. Teguh. Hapor seaon natogu. Natogu. Memiliki iman yang kuat. Iman yang berani menghadapi apapun, bukan nekat. Tetapi iman yang berani menghadapi apapun adalah iman yang melekat. Bukan nekat, tapi iman yang terus melekat pada sahabat yang kuat, yaitu Allah. Karena itu tema hari ini kan mengatakan Allah bekerja dengan luar biasa. Ya, kita yakin itu. Termasuk di dalam masa pandemi Allah bekerja dengan luar biasa. Karena itu jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara, hadapi apapun yang ada di depan dengan kekuatan Allah, dengan topangan Allah. Tidak pernah ada kata mentok bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa melakukannya. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan mengingatkan setiap kita. Yang terpenting tadi satu ya, lain kumaha aing, tapi kumaha Gusti. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami persilahkan panitia Pokja untuk sosialisasi pembangunan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena kemurahannya kita boleh berkumpul pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Majelis yang telah memberikan kesempatan kepada kami Pokja Pembangunan tahun 2019 sampai 2021 April. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebagai bentuk sosialisasi atas keputusan majelis dan kesepakatan kami Pokja Pembangunan pada hari Minggu kemarin. Saat ini saya mewakili Pokja menyampaikan bahwa maket gedung serbaguna telah kami siapkan di depan ini. Apabila ada Bapak Ibu jemaat yang hendak memberikan saran, pendapat dan masukan berkaitan dengan maket gedung, kami Pokja siap memberikan waktu selama 2 minggu sebelum proposal yang baku yang hendak kami buat. Kami siap menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Adapun berkaitan dengan rencana kita untuk membangun gedung serbaguna di sana adalah untuk kepentingan kita juga. Tujuannya adalah yang pertama, apabila gedung tersebut sudah selesai, apabila jemaat kita dipanggil Tuhan, kita boleh mempersiapkannya di sini, itu satu. Yang kedua, gedung serbaguna tersebut kita peruntukkan untuk kegiatan-kegiatan, contohnya kegiatan di gereja, di sana kita buat. Yang ketiga adalah apabila ada pernikahan, mohon maaf apabila ada orang Batak nanti ke depan, ya badai ini kan pasti berlalu, itu harapan kita kepada Tuhan. Nantinya kalau sudah normal, nah biasanya orang Batak itu Pak Pendeta Neman, kalau pernikahan gerejawi, kalau di sana kebiasaannya itu martupul, itu orangnya banyak. Jadi alangkah dari sekarang ini kami persiapkan untuk tempat itu yang bisa kita pergunakan. Kalau ada pernikahan-pernikahan, contohnya undangannya hanya 400, bisa juga kita fasilitasi di sana. Itu keuntungan gedung itu nanti. Keuntungan yang selanjutnya adalah apabila ke depan gedung itu sudah selesai, ini kan gereja kita ini kan saya lihat di atas minimal ini kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, ini akan kita renovasi. Kalau ini kita renovasi, berarti kita beribadah di mana? Sementara waktu di sana kita pada saat ini direnovasi.
Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, itu berapa biayanya, kan gitu. Saya juga bertanya seperti itu, kalau saya ukur dari kemampuan saya, mungkin saya juga nggak mampu. Tapi kita yakin dan majelis yang sekarang ini dan Pokja yakin dan percaya bahwa segalanya di dalam pekerjaan itu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Berkaitan dengan anggaran yang telah kami anggarkan adalah kurang lebih 1,342 miliar rupiah. Berapa yang menjadi tugas dan tanggung jawab jemaat per kepala keluarga nanti ada di proposal. Itu belum sebagai keputusan yang baku. Nanti kalau ada masukan-masukan baru kami bicarakan dengan majelis, periode ini baru disampaikan di dalam proposal. Seperti itu Bapak Ibu, apabila ada yang kurang berkenan atas penyampaian kami, saya mewakili Pokja, mohon maaf, kami bersedia terbuka untuk menerima masukan dan pendapat dari Bapak Ibu Majelis Jemaat. Tanpa dukungan Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, rencana pembangunan gedung tidak akan terlaksana. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sabda Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa bersama Tuhan kami bisa. Karena Tuhan yang akan menopang kami, menyertai kami, memampuhkan kami, menguatkan kami untuk dapat melewati, menghadapi, bahkan mengatasi berbagai pergumulan dan persoalan kehidupan kami yang ada saat ini ataupun yang ada di depan. Karena itu biarlah kami mau belajar untuk setia, mau mengikuti apa yang menjadi aturan Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga hidup kami terarah karena bersedia diarahkan oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan itu semuanya, maka kami akan memiliki iman yang kuat, yang tak akan menjadi lemah ketika ada badai di tengah-tengah kehidupan kami. Segala sesuatu menjadi mungkin ketika Allah ada bersama kami. Bapa yang Maha Baik, berkati kehidupan GKP Jemaat Lembang, berkati Pendeta Konsulen, Pendeta Budi Kaidun, beserta rekan-rekan penatua dan juga pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi yang ada, PHRG, maupun juga Pokja, pengadaan ruangan serbaguna, bahkan seluruh warga jemaat GKP Lembang. Kiranya semuanya boleh bersatu hati, bekerja sama, sehati sepikir untuk terus mengembangkan berbagai pelayanan yang ada di GKP Jemaat Lembang, sehingga gereja ini bukan hanya ada dan mampu bertahan di tengah-tengah zaman, tetapi juga GKP Lembang kehadirannya boleh dirasakan berdampak, bermanfaat, menjadi berkat bagi kehidupan sekitar. Berkati ya Allah Bapa setiap program kerja GKP Jemaat Lembang, kiranya itu semua boleh ditindaklanjuti dengan baik, terlebih dengan topangan dan pertolongan Tuhan.
Berkati mereka yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, kiranya dengan pertambahan usia mereka boleh semakin mampu mengucap syukur akan kebaikan Allah. Berkati saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit atau berada di dalam masa-masa pemulihan. Kami mau berdoa bagi Bapak Situngkir, Ibu Sri Mulyati Aminta, Ibu Nur Siti Borugulton, Saudara Sepri Jonathan. Tuhan menyertai sehingga mereka boleh tetap mampu melakukan berbagai daya usaha, upaya perawatan dan pengobatan. Dan karena kami meyakini bahwa ketika mereka mengupayakan itu semua, dan mereka meyakini bahwa Tuhan juga akan menyertai dan menolong, maka saudara-saudara terkasih kami juga akan dipulihkan dan mendapatkan kesehatan seperti sedia kala. Kami berdoa ya Bapa untuk rencana peneguhan, penatua dan PPJ periode 2020-2024 yang rencananya akan diteguhkan pada Minggu 27 September. Kiranya orang-orang yang telah Tuhan pilih, telah Tuhan panggil, telah Tuhan berikan mandat dan kepercayaan untuk melayani Tuhan melalui GKP Jemaat Lembang. Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, sebagaimana Tuhan juga yang menguatkan Musa, memampukan Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kiranya Tuhan yang sama juga yang akan memampukan para calon penatua dan PPJ ini untuk ke depan bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik, dengan setia, dengan benar. Allah Bapa yang penuh dengan cinta, berkati upaya Pokja, pembangunan ruang serbaguna, kiranya mereka boleh juga bekerja dengan baik, dengan topangan Tuhan, dengan dukungan majelis jemaat, dengan dukungan seluruh warga jemaat. Kami serahkan kehidupan kami, setiap keluarga, pekerjaan kami, hidup rumah tangga kami, pendidikan anak-anak kami, pelayanan kami, bahkan kesaksian kami di tengah-tengah masyarakat. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemerintah kami, karuniakan akal budi hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh semakin sejahtera. Bahkan mampukan para pemimpin kami di dalam berbagai upaya untuk mengatasi, menanggulangi pandemi virus corona. Berkati tim medis yang menjadi garda terdepan di dalam upaya penanggulangan virus corona, dan Tuhan juga memberkati setiap kami, agar kami juga boleh memperhatikan senantiasa protokol kesehatan dimanapun kami berada. Sehingga baik kami, para medis dan juga pemerintah kami boleh sama-sama saling mendukung dan saling menjaga. Inilah doa kami, syafaat kami ya Allah, yang kami semuanya pertaruhkan, percayakan di dalam kasih kuasa dan berkat Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan bersama-sama saat ini kami mau berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ucapan syukur kita atas berkat karunia yang senantiasa Tuhan berikan pada kita.
Persembahan akan dikumpulkan atau Bapak Ibu boleh masukkan di kotak yang tersedia di bangku depan Bapak Ibu. Sebelum memberikan persembahan, kita akan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Kabungahan 25 ayat 1. Hate tewele heran. Sajroning ati nah Gusti sakit lu asina ka abdi ngajain tina dosa sendi angker putra kugatina sim abdi tina hukuman bebas. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas setiap berkat karunia yang Engkau curahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Sebagai ucapan syukur pada saat ini kami memberikan persembahan kami. Berapalah nilainya jika dibandingkan dengan berkat yang Kau curahkan pada kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya, menguduskannya, sehingga persembahan ini boleh terpakai, menjadi berkat bagi pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam berbagai hal, dan jadikanlah kami sebagai saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. PKJ 285. Hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara setiap hari. Yakinlah bahwa Kristus Yesus yang akan menyertai, memampukan, menopang, dan menguatkan saudara-saudara. Kini terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Haleluya. Amin.